Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas cinta terlarang tentang gadis kampung datang ke kota, ingin mencari kerja, berawal dari kenalan handphone. Ini kisahnya. Anita namanya, adalah wanita cantik yang malas bangun pagi. Ibunya pun berulang kali membangunkan Anita karena sudah siang, tapi ia tak kunjung bangun. Lelah alias malas katanya. Hingga dia sedang makan pun, ia rela bermain handphone saja, hingga tak mau menghabiskan makanannya sendiri. Membuat ibunya marah sebab asik main handphone saja. Keesokan hari, Anita ingin meminta uang pada ayahnya, tapi ia menolak sebab Anita adalah anak yang manja sekali pada ayahnya. Mau bagaimanapun ayahnya langsung memberinya uang. Tira, temannya, datang ke rumah Anita ingin bermain. Lalu Anita menceritakan perkenalan seorang pria melalui handphone kepada Tira itu. Tira mencoba melarangnya, tapi Anita tak mendengarnya. Awal dari sinilah semua dimulai. Willy namanya, adalah seorang pria tampan yang berada di kota. Mereka baru memulai hubungan dari jarak jauh yang membuat Anita penasaran. Esok pagi, Anita memberanikan diri untuk mengatakan pada kedua orang tuanya kalau ingin pergi ke kota untuk mencari kerja, padahal ingin jumpai pria kenalannya itu. Sore hari pun ia juga memberitahukan pada temannya kalau ingin pergi ke kota untuk mencari kerja. Alasannya, temannya pun berpesan jangan terlalu percaya pada orang yang tak dikenal ya. Malam itu juga Doni yang juga sahabatnya di kampung juga diberitahu olehnya bahwa ia akan pergi ke kota untuk mencari kerja supaya ada uang tambahan. Betapa senangnya Anita saat ingin pergi ke kota. Ia juga menelpon Willy, pria kenalannya dari kota itu. Anita sudah tak sabar lagi ingin bertemu dengan Willy itu. Hari itu pun tiba. Anita pun akan berangkat ke kota dengan membawa banyak barang. Ia pun berpamitan pada kedua orang tuanya serta sahabatnya. Semoga lancar dan berhasil katanya. Tapi ingat pesan ayahnya ya. 3 hari kemudian, Anita tiba di kota. Hatinya sangat senang sekali. Lalu datanglah Willy menaiki motor menghampirinya. Pertemuan mereka pun terjadi. Willy langsung kagum melihat kecantikan Anita. Willy pun langsung membawa Anita untuk tinggal di rumah kontrak tempat Willy itu, karena Anita tak memiliki tempat tinggal di kota. Anita pun langsung menyetujui untuk tinggal di situ. Tak lama kemudian, Anita lalu menelpon Tira, teman wanitanya yang di kampung, untuk memberitahukan kalau ia telah sampai di kota dan menjumpai pria itu. Ada-ada aja ya. Malam itu, Willy pun mengajak Anita untuk pergi minum jus jeruk di sebuah warung pinggir jalan. Mereka mulai melakukan pendekatan satu sama lain. Obrolan mereka pun semakin seru. Pagi itu, ketika hendak mengantarkan Anita pulang, mereka bertemu dengan Ando, temannya Willy. Ia pun mengenalkan Anita padanya.
Supaya menghilangkan kecurigaan, Anita dibilangnya sebagai adiknya dari kampung. Willy pun mengantarkan Anita sampai ke dalam rumah kontrakan itu. Lalu ia pun pergi meninggalkan Anita untuk istirahat karena capek habis jalan kaki tadi siang bersama Willy. Lucy namanya, adalah seorang mantan dari Willy, tapi sudah putus ya. Lucy pun marah sebab Willy membawa seorang wanita untuk tinggal di kontrakannya. Ada-ada aja ya teman-teman. Keesokan hari, Anita yang bosan berada di kontrakan. Terus ia pun keluar rumah untuk pergi jalan-jalan. Ia bertemu dengan Ando, pemilik kontrakan. Ando pun mencoba merayunya karena kecantikan Anita. Anita menagih janji kerjaan dari Willy karena Anita sudah lama tinggal di sini dan belum ada kerja. Willy pun bingung menjawabnya sebab kerjaan itu belum ada katanya untuk Anita. Anita pun malam ini sangat senang sebab rayuan Willy itu hingga malam ini tempurung berbulunya digenjot oleh titik kerasnya Willy. Satu malaman sampai lelah katanya. Di waktu lain, Ando, pemilik kontrakan pun mengajaknya jalan. Anita menaiki mobil. Anita pun mengikutinya. Ando sangat suka terhadap Anita, apalagi Anita belum memiliki pacar. Sedang asik teleponan dengan Ando, Anita tiba-tiba dikejut oleh Willy. Betapa terkejutnya Anita karena hubungannya dengan Ando sudah mulai terdengar olehnya. Karena begitu sayangnya Anita terhadap Willy, ia pun memaafkan kecurigaannya terhadap Anita. Padahal Anita telah bermain belakang bersama Ando, pemilik kontrakan itu. Keesokan hari, Anita berpura-pura bersedih pada Willy kalau orang tuanya sedang sakit di kampung dan memerlukan banyak biaya. Ia pun meminta pada Willy untuk menolongnya. 2 hari kemudian, Willy diam-diam datang ke kontrakan Anita. Ia tak sengaja mendengar kalau selama ini Anita hanya berpura-pura sayang terhadap Willy. Willy pun yang mendengar itu sangat marah sekali. Willy tak tahan lagi mendengar telepon itu. Ia langsung masuk menemui Anita yang habis teleponan dengan seseorang pria. Anita banyak alasan, tapi inilah yang terjadi padanya. Karena marahnya, Willy pun membuat Anita tertidur di sofa karena ditampol dengan sebuah kayu, membuatnya tak bisa bangun lagi. Willy pun bingung harus berbuat apa karena Anita sudah tertidur. Ia pun mendatangi rumah Ando untuk meletakkan sebuah surat, entah apa isinya. Lalu Willy cepat-cepat pergi meninggalkan rumah Ando itu. Ternyata surat itu adalah sesuatu. Tira, temannya di kampung, mencoba menelponnya, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba Willy yang menjawab telepon itu darinya, membuat Tira curiga ada yang terjadi sesuatu pada Anita, sahabatnya itu. Ketika bangun pagi, Ando melihat sepucuk surat yang ada di depan pintu rumahnya. Surat itu berisi kalau Anita sudah tertidur dan tak akan bangun lagi di kontrakan miliknya, katanya. Lalu Ando bergegas menuju rumah kontrakan Anita itu. Semua sudah terjadi.
Anita sudah tak bangun lagi. Makanya teman-teman, jangan begitu percaya terhadap pria yang tak begitu kita kenal ya.